Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali teman-teman setelah UTS. Di pertemuan 9 ini akan dibahas mengenai membuat dan mencetak laporan data buku, ketampilan PDF, dan Excel. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya di pertemuan ke-8 kita sudah berhasil untuk melakukan cetak dengan printer, jadi terhubung dengan printer. Nah, di pertemuan 9 ini kita akan buat modifikasi lagi. Jadi nanti tampilannya dalam bentuk PDF dan Excel. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Kita lihat di modulnya. Nah, di sini yang harus teman-teman tahu adalah kalau berhubungan dengan PDF, maka dalam hal ini kita gunakan library DOM PDF. Nah, karena pada pertemuan sebelumnya, pada saat booking ada bukti cetak PDF, berarti kita sudah tidak perlu lagi download dan mengatur DOM PDF lagi. Jadi di pertemuan sebelumnya sudah kita atur, jadi yang langkah satu ini sudah pasti kita sudah lakukan. Nah, yang kedua di sini menambahkan fungsi laporan buku PDF pada kontrol laporan. Kenapa? Karena pada view-nya, pada view ini di view laporan di sini untuk melakukan cetak laporan atau download PDF, dia akan mengarahkan ke URL controller laporan, fungsinya laporan buku PDF. Oleh karena itu, langkah berikutnya adalah kita akan membuat sebuah fungsi dengan nama laporan buku, laporan underscore buku underscore PDF.php di dalam controller laporan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nanti kita buka controller laporannya. Controller laporan. Nah, di sini jika sebelumnya kita baru sampai dengan cetak laporan buku sampai sini nih di pertemuan ke-7, maka nanti berikutnya di sini kita akan menambahkan fungsi laporan underscore buku underscore PDF. Nah, sistemnya sebenarnya sama seperti pada saat kita membuat bukti booking di pertemuan sebelumnya. Jadi ini sebenarnya sama saja. Library-nya namanya DOM PDF Gen. Kemudian ini adalah model yang kita pakai nanti, get buku untuk menampilkan data buku secara keseluruhan. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam sebuah variabel data, diparsing ke dalam namanya buku nanti. Kemudian di sini dia akan meload view. Jadi pada saat saya klik nanti tombol PDF-nya, dia akan memanggil view laporan underscore PDF buku dan mengirimkan data di atas ini. Jadi get buku yang select bintang from buku bla bla bla, nah itu masuk ke dalam sini ya. Oleh karena itu, setelah kita membuat fungsi laporan buku PDF di sini, maka nanti berikutnya pasti kita akan membuat yang namanya view laporan PDF buku di dalam folder buku yang ada di folder view. Kemudian ini size papernya untuk PDF-nya adalah A4, orientasinya adalah landscape. Ini sama seperti yang sudah-sudah. Set paper ini untuk menjalankan pengaturan papernya. Kemudian yang terakhir ini stream untuk nyetaknya, namanya nanti laporan underscore data underscore buku titik PDF. Nah, ini script untuk membuat file PDF-nya di dalam controller laporan. Nama fungsinya adalah laporan buku PDF. Kita lihat modul kembali teman-teman. Nah, ini dia. Ini ya yang tadi dijelaskan. Nah, berikutnya pasti kita akan buat namanya laporan PDF buku di dalam folder buku. Dan saya sempat singgung ya. Setelah membuat controller, setelah membuat fungsi dalam controller laporan, pasti berikutnya adalah kita akan membuat laporan PDF buku di dalam folder buku yang ada di folder view. Berarti nanti kita buat lagi sebuah file baru namanya laporan PDF buku di folder view dan folder buku.
Nah, di sini saya sudah membuatnya. Nih, view buku namanya adalah laporan PDF buku. Laporan PDF buku. Kurang lebih skripnya seperti ini. Ini pun hampir sama seperti teman-teman membuat laporan print buku. Hampir sama. Kita tinggal menentukan saja item-item atau field-field apa yang mau kita tampilkan. Oke. Di sini dia menampilkannya adalah judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, stok. Ini buku, ini label dari mana? Ini kita ambil dari sini ya, tadi ya, pengiriman datanya ya. Di sini pengiriman datanya menggunakan kata buku. Berarti di sini pun, nah kita pakai buku. Di sini dirubah kembali menjadi variabel baru namanya B. Menggunakan B. Nah, pada saat ini dijalankan nanti teman-teman programnya masih dalam laporan data buku. Ya. Laporan data buku. Nah, untuk downloadnya nanti seperti ini. Pada saat dia klik, otomatis dia akan langsung mendownload PDF bukunya. Nah, misalkan saya sudah pernah downloadnya, makanya ada 3-nya di sini. Pada saat saya download, oke, kita lihat hasil downloadannya. Ya, ke bawah ya. Ini dia. Ya, saya buka. Nanti hasilnya dia akan dalam bentuk PDF. Kita lihat. Oke. Oke. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Kurang lebih file PDF yang sudah kita ambil dari database-nya ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ya, sama lah ya modelnya seperti ini. Nah, kemudian gimana kalau yang Excel? Oke, kita lihat lagi modulnya. Excel. Nah, untuk yang Excel, lagi-lagi kita harus melihat di view laporannya terlebih dahulu, dia kemana arahnya. Kita lihat dulu. Jadi sebelumnya kita sempat lihat, nah ini dia. Untuk yang Excel, sistem akan mengarahkan ke controller laporan, fungsinya export Excel. Export underscore Excel. Berarti di dalam controller laporan, kita harus membuat fungsi namanya export Excel. Langkahnya sama seperti kita membuat PDF sebenarnya ya. Jadi setelah ini kita akan buat sebuah controller namanya export Excel. Nah, di mana? Nah, ini dia sebentar. Nah, tidak terlalu banyak seperti PDF dia ya. Nah, ini dia. Di dalam controller laporan namanya fungsi export underscore Excel. Dia sama ngirim data juga. String data sama dengan array. Titelnya nanti laporan buku. Diambil dari tabel buku. Kemudian modelnya get buku. Ini berarti select. Menggunakan perintah select untuk menambahkan bukunya. Setelah itu dia akan meload hasil yang tadi, nama filenya apa, kemudian dari tabel apa, kemudian perintah SQL-nya apa, ke dalam view dalam folder buku, nama filenya adalah export underscore Excel buku. Ngirim data dia. Oleh karena itu, di sini pasti langkah berikutnya adalah teman-teman harus membuat view baru di dalam buku. Nah, ini dia. Ya.
Skripnya seperti apa? Nah, ini dia skripnya. Saya akan coba langsung lihat di codingannya di buku ya tadi ya, export Excel buku namanya ya, sesuai ya, export Excel buku. Oke, sip. Nah, ini dia skripnya. Header, content, type, application, VND, Microsoft Excel, content, disposition, attachment, file name-nya title.xls, dimana titelnya sebenarnya sudah kita buat ya tadi ya, titelnya ya di sini. Nah, di laporan ya, nah, ini dia titelnya namanya di laporan buku. Oke. Kemudian Pragma no change expired now. Cetakannya, nah ini cetakannya sama, hampir sama seperti kita membuat laporan buku PDF, hampir sama. Perbedaannya di Excel, di export Excel ini kita tidak lagi menggunakan CSS. Kalau di PDF ini kita pakai CSS nih, ya kan ya, pengaturannya. Nah, untuk yang export Excel ini, untuk di Excel kita tidak perlu, cukup membuat headernya ini untuk pengaturan di Excelnya. Kemudian ini nomor judul buku, ini adalah item-item yang kita tampilkan di Excelnya. Kemudian ini ngambil dari database, dari tabel, judul buku, pengarang, penerbit, tahun, ISBN, dan stok. Dan ketika ini sudah benar dan dijalankan programnya, maka hasilnya, kita lihat, export to Excel alat. Ini yang salahnya ya, yang belum selesai. Nah, ini yang sudah selesainya. Pada saat saya export ke Excel, dia langsung download juga. Nah, kebetulan saya sudah sampai 3 kali download nih. Pada saat saya buka, hasilnya kita lihat. Oke, pada prinsipnya antara cetakan printer dengan cetakan PDF dengan ekspor ke Excel sebenarnya hampir sama. Dia bermain di controller laporan, dari controller laporan dia akan ngirim ke view, pasti seperti itu TikToknya. Jadi laporan dari controller dia akan membuat sebuah fungsi, dan fungsi itu dia pasti akan load ke view. Itu mau PDF, mau Excel, mau ke print, itu sama semua. Jadi sebenarnya kita tinggal kopas-kopas sudah bisa sebenarnya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Nah, ini dia pada saat dijalankan seperti ini. Ini sudah masuk ke Excel-nya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk laporannya. Kita bermain di 3 bentuk laporan. Di pertemuan ke-7 kita sudah belajar ke printer. Di pertemuan ke-9 ini bentuk PDF dan Excel. Project kalian nanti laporannya harus memiliki ketiga unsur ini, printer, PDF, Excel. Jadi harus lengkap semua. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan bagaimana membuat laporan diekspor ke Excel dan diekspor juga atau di-download juga dalam bentuk PDF. Di pertemuan terakhir nanti, di pertemuan ke-10, kita akan membuat sebuah laporan transaksi dan pengaturan akses client server. Jadi dipersiapkan teman-teman nanti handphonenya, kita akan coba membuka aplikasi melalui handphone nanti di pertemuan ke-10. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini, dan jangan lupa tugas untuk pertemuan ini adalah kalian harus menambahkan menu baru nanti di sini ya. Nih, laporan data anggota, silakan buat sama seperti membuat laporan data buku. Jadi laporan data anggota ada print, ada download PDF, ada ekspor ke Excel. Data-datanya nanti data-data dari si anggota tersebut. Oke, itu tugas untuk teman-teman semua di pertemuan ini. Membuat laporan data anggota dari tabel yang sudah ada. Bentuknya persis sama seperti laporan data buku, caranya juga. Oke,
Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.